Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Putri dengan NIM 2521031 dari kelas PTIK 6A. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah jaringan nirkabel yang dosen pengampunya adalah Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai antena jaringan komputer. Nah, apa sih antena jaringan komputer ini? Nah, kali ini kita akan membahas antena jaringan komputer ini adalah sebuah istilah yang merujuk pada benda dengan resonansi. Nah, pada benda tersebut juga disebutkan dan terdapat rangkaian resonansi biasa yang memiliki ukuran komponen pendukung. Dengan adanya komponen tersebut, rangkaian elektronik yang akan memberikan hasil optimal dan digunakan untuk menerima dan mengirim gelombang yang disebut dengan elektromagnetik. Nah, antena itu sendiri adalah perangkat jaringan yang mempunyai fungsi signifikan dalam rangka memperluas area jangkauan dari jaringan. Nah, bentuk dari antena dapat mempengaruhi pola radiasi pancar gelombang radio. Terdapat beberapa antena yang mempunyai pola radio yang sangat besar dan luas. Ada juga antena yang mempunyai pola radiasi yang terfokus ke arah tertentu saja. Nah, antena adalah alat pasif tanpa catu daya atau power yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal dan dari radio. Juga seperti reflektor pada lampu senter, gunanya membantu mengkonsentrasikan dan memfokuskan sinyal tersebut. Nah, antena jaringan komputer ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi dalam sebuah jaringan. Antena ini memainkan peran penting yang penting dalam konektivitas, jangkauan, dan kualitas jaringan. Nah, adapun fungsi dari antena jaringan nirkabel. Fungsi yang pertama itu sebagai konverter. Nah, fungsi antena yang pertama ini atau suatu alat yang mampu mengubah sinyal. Nah, suatu sinyal listrik pada perangkat tertentu dapat diubah ke dalam bentuk sinyal elektromagnetik atau sebaliknya, sehingga antena dapat berfungsi secara dua arah. Fungsi yang kedua yaitu sebagai radiator. Fungsi antena yang kedua yakni sebagai radiator. Dalam hal ini, antena berfungsi untuk melepaskan sinyal gelombang elektromagnetik ke udara bebas yang berada di sekitarnya. Hal ini pun juga dapat berlaku sebaliknya. Nah, antena dapat menangkap energi elektromagnetik yang berasal dari udara bebas di sekelilingnya. Nah, maka antena dalam hal ini juga dapat berfungsi sebagai radiator yang berlaku sebaliknya dari radiator. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyesuai impedansi, atau yang sering dikenal dengan istilah penyesuaian impedansi. Nah, saat ini digunakan, maka antena akan selalu dapat menyesuaikan sistem impedansi. Nah, impedansi tersebut yakni berupa udara bebas dan saluran transmisi pengubah sinyal elektromagnetik. Nah, sehingga antena secara otomatis dapat menyesuaikan karakteristik udara dengan salurannya. Nah, antena ini juga terbagi dalam beberapa jenis yang secara umum digunakan, yaitu yang pertama antena omnidireksional. Nah, jenis antena yang pertama ini adalah antena omnidireksional atau yang lebih banyak dikenal dengan istilah omni. Nah, secara penggunanya, antena omni ini juga digunakan untuk memancarkan sinyal radiasi
sehingga ke semua arah atau dapat ke semua arah. Nah, antena ini adalah antena digunakan sebagai pemancar dan juga memiliki polarisasi dengan ke segala arah atau dengan 360 derajat. Nah, namun biasanya pemancaran sinyal tersebut dilakukan secara horizontal. Nah, antena ini akan membentuk lingkaran dengan lubang di tengahnya untuk melakukan fokus terhadap energinya. Nah, adapun jenis yang kedua yaitu antena direksional. Antena ini adalah antena yang dapat digunakan sebagai pemancar dan juga sebagai penerima, tapi polarisasi ke arah tertentu atau satu arah saja, berbeda dengan antena yang pertama tadi yang bisa ke segala arah. Nah, jenis yang ketiga yaitu antena isotropik. Nah, antena ini menyediakan cakupan yang sama di semua arah. Idealnya untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang merata. Nah, adapun macam-macam dari antena jaringan nirkabel ini, jaringan komputer ini, yaitu yang pertama antena Yagi. Nah, jenis antena ini adalah antena yang sering dikenal dengan istilah Udayagi. Namun, nama ini yakni berasal dari penemuannya, yakni Shintaro Uda, dan dikenal melalui tulisan Hidetsuga Yagi. Nah, secara umum jenis antena ini paling banyak diketahui dan digunakan. Nah, antena ini memiliki kemiripan fisik yang dengan antena televisi yang terdiri dari dipole dengan reflektor serta direktor. Antena grid ini yang berbentuk seperti jaring. Antena ini juga termasuk dari antena direksional yang memiliki polarisasi ke arah tertentu atau dari satu ke satu arah. Antena ini biasanya banyak digunakan oleh klien dari arah jarak jauh dengan menggunakan teknologi point to point, di mana yang disebut dengan pemancar dan penerima sama-sama menggunakan antena grid. Untuk frekuensi antena ini yang dimiliki adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Dan juga antena ini memiliki gain hingga 27 dBi. Yang kedua yaitu antena omni. Nah, antena omni ini yaitu antena yang mempunyai bentuk yang menyerupai tongkat dengan ukuran kecil. Antena ini juga mempunyai pola pemancaran sinyal ke segala arah yang sama dan membentuk semacam lingkaran, yaitu 360 derajat, guna untuk menghasilkan cakupan yang tentunya luas. Nah, meskipun cakupan ini bisa dibilang cukup luas, tetapi jangkauannya tetap pendek. Omni ini mempunyai dua frekuensi, yakni 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Nah, serta mempunyai gain antara 3 sampai 13 dBi. Biasanya antena omni banyak digunakan sebagai hotspot di area seperti supermarket, warung, toko, sekolah, dan juga kantor yang menyediakan Wi-Fi. Yang ketiga yaitu antena PVC. Dari antena PVC ini adalah antena yang termasuk ke dalam jenis antena pemancar Wi-Fi yang terbuat dari pipa PVC dengan dilapisi aluminium foil. Nah, sehingga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan juga tidak mudah berkarat meskipun juga dipasang di luar ruangan. Dan juga antena ini tahan terhadap namun antena PVC ini hanya mampu mencakup sinyal dalam jarak yang dekat, yaitu antara 200 sampai 300 meter. Namun
ada keunggulan dari antena PVV ini. Yang pertama yaitu mudah dipasang dan juga mudah dalam pembuatannya. Nah, untuk harganya tentu sangat terjangkau jika dibandingkan dengan antena yang lain. Antena PVC dapat memperkuat sinyal modem, WLAN, USB, dan juga handphone. Nah, adapun macam antena selanjutnya yaitu antena sektoral. Nah, antena sektoral adalah antena yang mirip dengan antena omni tadi, yang dapat menampung klien dan sekaligus juga digunakan dalam jaringan PTP atau point to point. Nah, jika pada antena omni, polarisasinya ke segala arah hingga mencapai 360 derajat. Nah, pada antena sektoral ini mempunyai polarisasi dengan arah tertentu yaitu 180 derajat. Nah, biasanya antena sektoral berbentuk seperti tabung dan dipasang secara vertikal dengan sektoral dengan sudut sebesar 120 derajat. Nah, tetapi ada cara pemasangannya yang masih horizontal, dan pada umumnya juga sektoral diaplikasikan dengan tower GSM HP. Yang keenam adalah antena 8 quad. Antena ini adalah jenis antena pemancaran Wi-Fi yang masih merupakan bagian dari antena jenis sektoral tadi. Nah, karena pola pemancaran sinyalnya dalam satu arah dan dibuat ke sudut arah yang lebih lebar, antena ini materialnya lebih sedikit dan berukuran relatif sangat lebih sedikit dan juga mempunyai gain sekitar 14 dBi. Biasanya antena ini banyak digunakan untuk akses point klien berada di dalam sebuah area. Adapun antena boli. Nah, antena boli atau antena wajan bolik ini hampir mirip dengan antena parabolik. Hanya saja antena bagian reflektor parabolik disknya menggunakan bahan dari wajan. Nah, biasanya itu antena wajan bolik ini banyak diaplikasikan untuk lebih memperkuat sinyal yang berasal dari hotspot dengan jarak jauh dan sulit ditangkap oleh USB wireless adapter. Selanjutnya itu antena parabolik atau solid disk. Nah, antena ini adalah antena radio atau televisi yang diciptakan oleh Hidetsugu Yagi. Nah, antena ini dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang berbentuk batang. Antena parabolik ini adalah antena yang mirip dengan antena grid, tetapi ia mempunyai jangkauan yang lebih fokus. Antena jenis parabolik ini mempunyai gain antara 18 sampai 28 dBi dan diaplikasikan untuk tipe jenis jaringan seperti PTP atau point to point, jarak menengah hingga jarak jauh. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai internet satelit. Nah, internet satelit ini adalah cara mengatur akses ke jaringan global melalui teknologi komunikasi satelit. Nah, satelit ini yang terletak di orbit geostasioner bumi digunakan untuk mengakses jaringan global. Berkat mesinnya, ia selalu bergerak serempak dengan planet, sehingga bagi pengamat dari permukaannya, satelit selalu diam. Nah, satu satelit mencakup wilayah yang luas dengan sebuah sinyal atau secara teoritis 3 satelit cukup untuk mencakup hampir di seluruh wilayah yang dapat dihuni di planet ini. Transmisi informasi yang dapat diamati
dialamatkan ke setiap pelanggan dan bukan ke stasiun pangkalan yang terletak di permukaan bumi, menjadi mungkin setelah penerapan standar penyiaran digital (DVB). Nah, selain satelit geostasioner ini, rangkaian satelit yang terbang rendah atau berkomunikasi satu sama lain. Nah, sinyal mereka dapat diterima melalui antena kecil. Beberapa satelit dapat diluncurkan untuk mendistribusikan pita frekuensi yang didukung secara merata. Nah, kelemahan utama dari teknologi ini adalah dibutuhkan puluhan dan bahkan ratusan satelit terbang rendah untuk menjangkau wilayah yang luas. Internet satelit adalah teknologi komunikasi yang menggunakan jaringan satelit untuk menyediakan akses internet ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Nah, satelit komunikasi yang berbeda di orbitnya di atas bumi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna di bumi dengan pusat data di darat. Nah, memungkinkan transmisi data, suara, dan video secara real time. Nah, adapun cara kerja internet satelit. Nah, internet satelit ini umumnya menggunakan koneksi VCAT berupa C-band, Q-band, hingga K-band. Nah, di mana koneksi K-band ini menghasilkan bandwidth yang paling besar antara ketiganya, antara C-band dan Q-band tadi. Nah, untuk internet satelit memungkinkan gelombang radio untuk beroperasi. Selain itu, dibutuhkan juga 3 parabola di penyedia layanan internet luar angkasa dan rumah pengguna. Nah, awalnya jaringan penyedia layanan akan mengirimkan sinyal ke satelit luar angkasa. Nah, kemudian satelit ini akan mentransfer jaringan internet ke pusat operasi jaringan. Internet ini lalu dihubungkan ke parabola, lalu router, sampai akhirnya ke perangkat elektronik pengguna. Nah, cara kerja dari internet satelit itu yaitu mengirimkan data lewat sinyal internet ke satelit yang mengorbit. Nah, kemudian mentransferkan lewat sinyal internet parabola yang sudah dipasang. Nah, selanjutnya sinyal tersebut akan beralih ke modem atau router pengguna. Nah, nantinya koneksi tersebut dihubungkan ke perangkat yang digunakan. Nah, adapun sejarah dari internet satelit. Nah, internet satelit ini dimulai pada tahun 1960 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai menjajaki kemungkinan pengguna satelit untuk mengirimkan data antar lokasi terpencil. Nah, pada tahun 1962, sistem komunikasi sinyal satelit pertama yang disebut dengan Telstar 1 diluncurkan yang memungkinkan sinyal televisi ditransmisikan melintas Samudra Atlantik. Nah, untuk satelit pertama yang menyediakan layanan internet diluncurkan pada tahun 1996 yang disebut dengan Hughes Network System atau HNS-1. Nah, ini diluncurkan oleh Hughes Network System, anak perusahaan Hughes Electronics, yang kemudian diakuisisi oleh DirecTV. Nah, satelit HNS-1 ini menyediakan akses internet dua arah yang berkecepatan tinggi kepada pelanggan di Amerika Utara menggunakan antena parabola kecil yang dipasang di rumah atau di kantor mereka. Nah, pada awal tahun 2000-an, beberapa perusahaan termasuk Teledesic, Iridium, dan Globalstar meluncurkan satelit untuk menyediakan akses internet broadband global. Nah, namun usaha tersebut gagal karena berbagai alasan seperti
kesulitan teknis, biayanya tinggi, dan kurangnya permintaan. Nah, pada tahun 2005 itu Blue Communication meluncurkan layanan internet satelit di Amerika Serikat. Layanan ini menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di daerah pedesaan yang tidak dilayani oleh penyedia broadband tradisional. Nah, ada pun jenis utama dari internet satelit yaitu internet satelit geostasioner. Nah, teknologi internet satelit tradisional yang digunakan selama bertahun-tahun. Satelit geostasioner ini tetap berada pada posisi tetap pada jarak 35 km dari permukaan bumi. Nah, sehingga memungkinkan cakupan wilayahnya itu luas secara terus-menerus. Teknologi ini menyediakan bandwidth tinggi dan cocok untuk berbagai aplikasi seperti streaming video, download file besar, dan game online. Nah, namun internet satelit ini mempunyai latensi tinggi yang dapat menyebabkan penundaan komunikasi, terutama dalam aplikasi real-time. Nah, yang kedua yaitu internet satelit di orbit bumi rendah atau LEO. Nah, sebuah teknologi baru yang bertujuan untuk mengatasi masalah latensi internet satelit geostasioner tadi. Nah, biasanya terletak lebih dekat dari permukaan bumi, yaitu antara 1.200 km atau kurang. Nah, jaringan satelit LEO ini terdiri dari sejumlah besar satelit kecil yang bekerja sama untuk menyediakan komunikasi. Nah, adapun penyedia dari internet satelit populer yaitu Tautan Bintang atau Starlink, HughesNet, Viasat, OneWeb, sistem Kuiper oleh Amazon. Nah, untuk kelebihan dari satelit internet ini, yang pertama yaitu dapat mencakup jangkauan yang luas, bahkan mencapai setengah permukaan bumi. Yang kedua, mendapatkan koneksi di mana saja. Yang ketiga, bisa digunakan untuk koneksi voice atau PABX, video, dan data dengan menyediakan bandwidth yang besar dengan menyewa pada provider. Yang keempat yaitu sangat cocok untuk daerah yang terpencil atau memiliki kepadatan penduduk yang jarang dan belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi. Yang kelima yaitu alat VSAT bisa dipasang di mana saja selama masuk dalam jangkauan satelit. Nah, adapun kekurangan dari internet satelit ini yaitu koneksi internet rentan terhadap gangguan cuaca. Nah, biasanya internet satelit ini berpengaruh terhadap cuaca. Nah, yang kedua itu alat VSAT memakan banyak tempat. Yang ketiga mempunyai tingkat hambatan yang lebih tinggi dibanding kabel. Yang keempat itu harga pemasangannya relatif mahal karena membutuhkan banyak alat. Yang kelima, mudah terkena sun outage, kondisi bumi, satelit, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Nah, masuk pembahasan kita yang terakhir yaitu jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antar pengguna dengan praktis. Nah, jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat mobile seperti ponsel untuk terhubung dengan jaringan telepon. Nah, sistem ini terdiri dari sel-sel yang saling tumpang tindih, masing-masing dilengkapi dengan pemancaran sinyal dan penerima sinyal. Nah, sejatinya teknologi jaringan seluler telah berkembang pesat sejak pertama kali digunakan pada tahun 1980. Nah, untuk tingkat kecepatan dan dukungan transfer datanya semakin canggih dan modern.
yaitu dari generasi pertama atau 1G hingga ke generasi 5, yaitu 5G. Nah, apa saja teknologi jaringan seluler yang ada pada setiap generasi itu? Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk generasi jaringan pertama yaitu 1G. Nah, teknologi jaringan 1G ini pertama kali ditemukan tahun 1980 ketika AMPS di Amerika bekerja sama dengan TACS dan NMT di Eropa membuat terobosan di teknologi jaringan. Nah, ketika itu first generation ini atau generasi pertama ini merupakan teknologi handphone yang menggunakan sistem gelombang analog radio sederhana. Nah, sehingga jangkauannya itu sangat sempit dan masih belum bisa digunakan secara luas. Nah, untuk kecepatan 1G itu sendiri sangat rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Nah, generasi pertama ini menggunakan teknik komunikasi yang disebut dengan frekuensi division multiply access atau FDMA. Nah, FDMA ini bisa membagi-bagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan pengguna lain di frekuensi tersendiri dan tidak tercampur dengan frekuensi lain. Untuk generasi yang kedua yaitu 2G atau GSM, CDMA, GPRS, dan 8G. Nah, teknologi 2G ini diperkenal pada tahun 1990-an. Nah, teknologi 2G di awal disebut sebagai GSM atau Global System for Mobiles dan CDMA kode Division Multiply Access yang sudah mendukung pengirim teks atau SMS dan suara sekaligus. Nah, GSM muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara Amerika mengandalkan AMPS dan Qualcomm CDMA. Nah, kedua sistem ini, GSM dan CDMA, mewakili generasi kedua dari teknologi jaringan kabel. Generasi kedua ini memiliki fitur CSD sehingga transfer datanya itu lebih cepat, sekitar 14,4 kbps. Nah, pengguna juga dapat mengirimkan pesan teks, tetapi fitur CSD ini akan menghabiskan biaya yang besar karena jika pengguna ingin terhubung ke jaringan atau ke internet harus menggunakan dial-up yang dihitung per menit. Nah, di akhir tahun 1990, teknologi 2G berubah menjadi 2,5G. Nah, di era inilah teknologi 8G diperkenalkan. Nah, dengan menggunakan 8G, pengguna bisa menikmati akses yang lebih cepat hingga 384 kbps. Nah, bahkan 8G juga sudah mendukung pengiriman MMS atau Multimedia Message Service. Nah, untuk generasi kedua ini selain digunakan untuk komunikasi suara, juga bisa untuk SMS, voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimalnya itu 9,600 bps atau bit per second. Untuk generasi jaringan yang ketiga yaitu 3G. Nah, pada generasi ketiga ini diperkenal pada awal tahun 2000-an. Nah, salah satu perusahaan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan mobile internet dan roaming akses.
akses itu di luar jangkauan. Nah, untuk teknologi 3G ini awalnya dikenal sebagai WCDMA atau Wideband Code Division Multiply Access, dan mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2G tentunya. Nah, di era 3G ini pengguna akan memiliki kecepatan transfer data cepat yaitu antara 144 kbps sampai dengan 2 Mbps. Nah, sehingga dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand. Nah, on demand lain yang memungkinkan pengguna dapat memilih program musik, video, atau game yang semudah memiliki channel TV. Generasi yang keempat yaitu 4G LTE. Nah, teknologi jaringan ini kemudian berkembang lagi dengan lebih pesat hadirlah generasi keempat yakni 4G yang menggunakan teknologi long term evolution atau LTE. Nah, nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEA adalah 3G atau Beyond. Nah, dari sisi kecepatannya tentu lebih cepat dari generasi yang sebelumnya, yaitu memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibanding teknologi 3G. Nah, sedangkan dari sisi fungsionalitas 4G ini tidak hanya terbatas pada telepon seluler, tapi bisa digunakan oleh berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Teknologi 4G ini juga membawa sensasi menerima panggilan di atas frekuensi LTE atau biasa disebut dengan VoLTE atau Fast over LTE. Nah, ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya karena memanfaatkan frekuensi dengan teknologi tertentu. Nah, dengan kecepatan yang tinggi, koneksi LTE ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perangkat IoT atau Internet of Things yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasi melalui jaringan internet. Sistem 4G ini akan dapat menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. Nah, pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Setiap handset 4G akan langsung mempunyai nomor IPv6 dilengkapi dengan kemampuan untuk berintegrasi internet teleponi yang berbasis Session Initiation Protocol atau SIP. Nah, adapun generasi yang terakhir yang saat sekarang ini yaitu generasi jaringan kelima yang atau disebut dengan 5G. Nah, sejatinya teknologi 5G ini sekarang ini masih tahap pengembangan. Bahkan saat ini 5G bukan istilah resmi yang digunakan untuk spesifikasi tertentu yang biasanya diumumkan oleh perusahaan telekomunikasi atau badan standarisasi seperti 3GPP, WiMAX, Forum, atau I2R. Nah, tetapi jika teknologi jaringan seluler generasi kelima ini liris, tentu berpotensi mengubah landscape jaringan internet mobile yang sekarang ada. Nah, teknologi 5G diyakini akan sangat berpengaruh kepada performa perangkat IoT yang sebelumnya masih mengandalkan LTE.
Nah, untuk perbedaannya dengan 4G dan 5G ini, jaringan 4G itu hanya memiliki kecepatan 49 sampai 50 Mbps. Nah, sedangkan 5G ini tentunya memiliki jaringan 100 kali lebih cepat hingga 10 Gbps. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari internet jaringan seluler yaitu yang pertama, ia mempunyai banyak kapasitas. Untuk kelebihan yang pertama yaitu ia mempunyai banyak kapasitas dibandingkan dengan pemancar tunggal besar, karena frekuensi yang sama bisa dipakai untuk banyak tautan selama berada dalam sel yang berbeda. Yang kedua itu perangkat bergerak menggunakan daya yang lebih kecil dibandingkan dengan pemancar tunggal atau satelit, karena menara telepon seluler lebih dekat. Nah, untuk cakupan wilayahnya tentunya lebih luas dibandingkan dengan pemancar darat tunggal, karena menara telepon seluler dapat ditambahkan atau tidak terbatas cakrawala. Nah, yang keempat yaitu ia bisa menggunakan sinyal berfrekuensi lebih tinggi yang tidak bisa menjangkau jarak jauh. Yang terakhir yaitu dengan kompresi data dan pemultiplexan, beberapa saluran video, termasuk video digital dan saluran audio, bisa melintas melalui sinyal berfrekuensi lebih tinggi dalam pembawa pita lebar tunggal. Adapun kelemahan dari jaringan seluler yaitu yang pertama, kecepatan datanya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan kabel seperti serat optik, DSL, dan lain-lain. Nah, untuk kecepatan data bervariasi berdasarkan standar nirkabel seperti GSM, CDMA, LTE, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu sel makro dipengaruhi oleh multipath kehilangan sinyal. Nah, untuk kapasitasnya itu lebih rendah dan bergantung pada saluran atau teknik akses ganda yang digunakan untuk melayani pelanggan. Yang keempat yaitu karena komunikasi dilakukan melalui udara, ada kerentanan keamanan. Yang kelima, membutuhkan biaya lebih tinggi untuk menyiapkan infrastruktur jaringan seluler. Yang keenam itu, komunikasi nirkabel dipengaruhi oleh penghalang fisik, kondisi iklim, dan interferensi dari perangkat jaringan lainnya. Nah, yang ketujuh, pemasangan antena untuk jaringan seluler ini memerlukan ruangan dan pondasi menara. Nah, ini tuh sangat rumit dan memerlukan waktu dan usaha. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.